Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah. Al-qismul awwalu, bagian yang pertama. Fi usulil fikhi, pada ilmu usul fikh. Al-aslu lughatan. Ada dua ini ya, usul dan fikih. Kemarin kita sudah bahas ya di muqaddimah itu. Banyak hal. Ya, kita mulai dari mabadi, kemudian setelah itu sulam, kemudian depannya al-bayan. Ada dua, usul dan fikih. Al-aslu lughatan, apa itu asal menurut bahasa? Ma bunya alaihi ghairu. Sesuatu bunya yang dibangun alaihi atasnya ghairu, yang lain. Sesuatu yang dibangun atasnya ghairu, akan yang lainnya. Ka asli syajarati, seperti apa? Akar pohon. Ai asasihi, yaitu dasarnya. Asasi syajarah. Ya. Asasihi. Ya, asasiha, ya. Asasiha, sebenarnya asasi syajarah. Sesuatu yang dibangun atasnya yang lain. Ya. Sesuatu yang dibangun atasnya akan yang lain. Maksudnya sesuatu yang dibangun atasnya yang lain. Itu namanya asas, dasar, fondasi. Wa aslu syajarati ayat tarfuha as-sabitu, bisa ayat tarfuha as-sabiti, bisa. Dan dasar, ya, akar pohon itu ayat tarfuha, dasar pohon itu ayat tarfuha as-sabiti, yaitu ujungnya yang tetap fil ardi, di bumi. Itu namanya asal, ya, akar. Hanya disebut usul, aslun, dasar, fondasi. Suatu yang dibangun atasnya yang lain. Berarti kayak bangunan dibangun di atasnya yang lain. Fondasi. Seperti pohon itu apa? Seperti pohon itu akarnya. Itu namanya usul, asal. Kemudian apa? Wal far'u ma bunya ala ghairihi, sesuatu yang dibangun kepada yang lainnya. Itu furu', cabang. Ya, ka furu'i syajarati di asliha, seperti cabang pohon, seperti cabang-cabangnya pohon di asliha. Ya. Kepada akarnya, atau dinisbahkan kepada akar pohonnya. Sesuatu yang dibangun atas yang lainnya, itu far'un namanya, cabang. Seperti cabang-cabangnya pohon dinisbahkan kepada asal atau akar pohonnya. Ya. Itu namanya furu'. Cabang-cabang pohon seperti cabang-cabangnya pohon untuk atau dinisbahkan kepada akar-akarnya atau kepada akarnya, akar pohon. Wa furu'ul fikhi li usuli, dan
cabang-cabangnya fikih ya bagi dasarnya fikih. Itulah yang disebut dengan far'un. Asal itu adalah pondasi, far'un itu adalah diibaratkan seperti cabang-cabangnya pohon yang dinisbahkan kepada akarnya pohon tersebut. Itulah furu', cabang. Makanya cabang-cabang fikih itu adalah dinisbahkan kepada dasarnya fikih itu. Usul itu adalah pondasi. Dan furu' sesuatu yang dibangun di atas pondasi. Itu namanya far'un. Wal aslu, nah itu menurut apa? Itu menurut bahasa. Asal itu menurut bahasa, sesuatu yang dibangun atasnya ghairu, selainnya. Artinya diibaratkan seperti apa tadi? Akar pohon, dasarnya. Ya, dasar. Itu menurut bahasa. Tapi wal aslu istilahan, tetapi asal itu menurut istilah apa? Tadi pondasi. Ya, tadi diibaratkan seperti pohon yang memiliki akar. Ingat ya, usul fiqh itu adalah dasar. Nah, asal sekarang menurut istilah, usul menurut istilah, asal menurut istilah, yuqalu ya, diucapkan ala dalili, atas dalil, wal qaidatil kulliyati, dan kaedah secara global, secara menyeluruh. Kaqaulihim, seperti perkataan mereka ulama apa? Usuliyin. Aslu ujubis sholati alkitabu. Nah, kalau mengatakan aslu ujubis sholati alkitabu, ay ad-dalilu ala ujubiha. Nah, itu maksudnya. Jadi usul menurut istilah, al aslu menurut istilah, yuqalu ala dalili, yang diucapkan, yang disampaikan, ala dalili, atas dalil. Ucapan atas dalil. Ucapan yang menggunakan dalil. Ya. Contoh, yuqalu ala dalil, ucapan atas dalil itu. Aslu ujubis sholati alkitabu. Kalau ada nanti bilang di kitabnya wal aslu, berarti bermula dalil. Nah, itu maksudnya. Kalau al aslu menurut bahasa tadi sesuatu yang dibangun atasnya yang lain. Contoh seperti akar pohon, akar. Tapi kalau al aslu menurut istilah, yuqalu ala dalil, yang diucapkan atas dalil. Nanti contohnya aslu ujubis sholati alkitabu. Dalil wajib, asal wajibnya sembahyang itu adalah alkitabu, yaitu Al-Qur'an, kitab. Ay ad-dalilu ala wujubiha, yaitu maksudnya adalah
dalil atas kewajibannya, kewajiban sholat. Qala Allah Ta'ala dalam Al-Quran apa? Wa aqimus sholata, dan dirikanlah sembahyang, dirikanlah sholat. Wa qauluhum, dan perkataan mereka juga bisa juga wa qaulihim, bisa juga ka qaulihim, dan seperti ucapan mereka ulama usuliyin, ibahatul maitati lil mudtarri khilaful asli. Sebagian perkataan ulama usul, ambil contoh sama cas di cas HP dia yang contoh. Ibahatul maitati lil mudtarri, bolehnya bangkai itu untuk orang yang apa? Orang yang darurat, khilaful asli, menyalahi apa? Menyalahi dasar. Menyalahi dasar, ay mukhalifun lil qaidatil kulliyati, ay yaitu mukhalifun, berbeda atau menyalahi lil qaidatil kulliyati, bagi kaidah yang global. Wahya apa itu kaidah yang global? Kullu maitatin haramun, setiap bangkai itu adalah haram. Nah, begini maksudnya. Kan tadi asal itu apa? Yuqalu ala dalili wal qaidatil kulliyah, diucapkan atas dalil dan kaidah yang menyeluruh. Nah, kalau yang mengatakan atas dalil tadi aslu ujubis shalah, yang maksudnya adalah ad-dalilu ala ujubis shalah. Yang kedua, bolehnya bangkai bagi orang yang dalam keadaan darurat, khilaful asli, menyalahi dasar, ay mukhalifun lil qaidatil kulliyah, menyalahi apa? Kaidah yang menyeluruh. Kullu apa dalil yang menyeluruhnya? Kullu maitatin haramun, setiap bangkai itu haram. Tapi di situ bolehnya bangkai bagi orang yang darurat. Khilaful asli itu ya, menyalahi kaidah yang apa? Kaidah yang global. Apa kaidah globalnya? Dalam hadis itu apa? Kullu maitatin haramun, setiap bangkai itu haram. Itu kaidah enggak itu? Ya. Itu dasarnya. Itu kaidah kuliahnya. Kaidah yang menyeluruh. Baik. Oke. Kaidah yang menyeluruh. Baik. Nah, kemudian nanti kita ringkas lagi ya supaya lebih paham. Tadi apa? Asal itu menurut bahasa apa? Sesuatu yang dibangun atasnya yang lain. Sesuatu yang dibangun atasnya akan yang lainnya. Seperti apa? Akar pohon. Farun, sesuatu yang dibangun atas yang lain.
itu sesuatu yang dibangun kepada yang lainnya. Asal menurut bahasa fondasi. Far'un apa yang ada di atas fondasi. Bisa paham? Itu menurut bahasa. Kalau menurut istilah apa? Yang dikatakan atas dalil. Contoh, wal aslu istilahan yuqalu ala dalili, dikatakan atas penggunaan, dikatakan diucapkan atas dalil. Contohnya aslu ujubis sholati, dia bilang nanti berat, bukan dasar wajib sholat, bukan, nanti diartikan apa? Ai ad-dalilu ala ujubiha, dalil atas wajibnya sholat. Nah, kemudian sebagian perkataan ulama usuliyin, ibahatul mayyitatil lil muttari khilaful asli. Ya. Bolehnya bangkai bagi orang yang dalam keadaan darurat menyalahi asal, ay mukhalifun lil qaidah al kulliyah, menyalahi kaidah yang menyeluruh global. Apa kaidah yang global? Hadisnya apa? Kullu mayyitatin haramun, setiap bangkai itu haram. Tetapi dalam keadaan darurat itu memang dibolehkan. Di tengah hutan, tidak ada makanan, ada bangkai. Ya. Kalau bangkai, ini ada pengecualiannya, ada bangkai ikan ya tidak salah. Bolehnya bangkai bagi orang yang dalam keadaan darurat khilaful asli, menyalahi kaidah bukan kaidah global, mukhalifun lil qaidah al-kulliyah wa hiya kullu maitatin haram. Dalam Al-Qur'an apa? Qala Allah Ta'ala, berfirman oleh Allah Ta'ala, innama alaikumul maitata wad dama walah mal. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas kalian itu bangkai. Tapi dalam fikih nanti kan ada pembahasannya. Enggak boleh apa, yang boleh apa. Yang bangkai itu apa? Misalnya sapi tidak disembelih dengan nama Allah, itu bisa menjadi bangkai. Atau dia mati. Ya. Yang boleh itu ya bangkai ikan. Ya. Penyanda berdarah itu apa lagi? Belalang. Ini kelihatan apa? Menyalahi kaidah globalnya. Hanya asal itu adalah apa? Yang dikatakan, diungkapkan atas dalil dan kaidah apa? Kaidah yang global. Ada yang menyalahi kaidah kulliyahnya, seperti kullu maitatin haram, atau innama harrama alaikumul maitata wad dama wala khinzir. Kemudian usulul fikhi ay dalilul fikhi ala sabilil ijmal, dasar fikih atas jalan menyeluruh ke qauli seperti ucapan mereka, mutlaqul amri lil wujubi, mutlaknya perintah itu untuk yang wajib. Apa itu mutlak? Di mutlakil jam'i kan ada di, ya, semata-mata perintah lil ujub. Di situ mutlaqul amri lil ujub wa mutlaqul nahyi lit tahrimi wa mutlaqul fi'lin nabi sallallahu alaihi wasallam wa mutlaqul ijma' wa mutlaqul qiyas hujajun. Mutlaqul amri lil ujub, ya, itu wajib. Al amru lil ujub. Ada juga al amru lin nadbi, nanti perintah itu menunjukkan sunnah. Wa mutlaqun nahyi, dan
mutlaknya larangan. Apa? La taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Apa juga? Larangan ya. Wa mutlaku fi'li nabi, dan mutlak dengan pekerjaan nabi, dan mutlak ijma' para ulama, dan mutlak qiyas. Hujajun sebagai dalil. Ya, usul fikih itu adalah dalil fikih, usul fikih, dalil fikih atas jalan menyeluruh global. Ya. Dan usul al-aslu menurut istilah tadi sudah dikatakan yang dikatakan atas dalil dan kaidah yang kulliyah, yang global. Lalu kemudian al-fiqhu apa? Lughatan, fikih menurut bahasa apa? Al-fahmu, kepahaman. Apa contohnya? Fahimtu kalamaka, fahimtu kalamaka, aku paham akan ucapanmu, fahimtu, yaitu aku paham maksudnya. Pokoknya fikih menurut bahasa itu paham. Apa fikih menurut bahasa? Al-fahmu, paham. Dan kemudian fikih menurut istilah wastilahan al-ilmu bil ahkami syar'iyyati, mengetahui bil ahkami syar'iyyati dengan hukum-hukum syariat. Allati tariquha al-ijtihad, yaitu dengan jalannya ijtihad. Para ulama mujtahid ya, yang berhak untuk melakukan ijtihad, ambil pendapat. Tapi ulama bisa melakukan ijtihad itu harus hafiz Quran, hadis sekian ribu, mahir bahasa Arab, ilmu apalagi balaghahnya, gitu ya. Seperti Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi apa itu fikih? Supaya tahu nanti belajar fikih. Apa itu fikih? Apa itu fikih? Apa itu fikih menurut bahasa? Paham. Menurut istilah, mengetahui atau paham dengan hukum-hukum syariat yang jalannya dengan ijtihad. Contoh kali ilmi, seperti mengetahui bi anna niyata fil wudu'i wajibatun, sesungguhnya niat itu pada wudu, sesungguhnya niat pada wudu adalah wajib. Wa nahwu zalik, dan seumpama yang demikian itu minal masailil ijtihadiyah, daripada permasalahan ijtihadi, ya, permasalahan ijtihad, pendapat yang diambil oleh ulama yang melakukan pengambilan hukum, simpulan hukum. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya seluruh perbuatan itu dengan niat. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wal wudhu'u minal a'mali, dan bermula wudu itu memang dari seluruh perbuatan. Jadi begini, fikih tadi menurut bahasa adalah al-fahmu. Kalau menurut istilah fikih itu adalah memahami hukum-hukum syariat yang jalannya diambil dengan ijtihad ulama. Seperti mengetahui, kita semua mengetahui bahwa niat itu adalah wajib, ya. Niat itu adalah wajib ketika mau berwudu. Wal wudu minal a'mali, dan memang wudu itu bagian daripada perbuatan. Maka niat dalam wudu itu adalah
wajib. Ketika mau berwudu, maka harus ada niat. Niat dalam berwudu itu adalah wajib. Itu sudah fikih namanya. Ketika berwudu harus ada niat. Di dalam dan hukum niat adalah wajib. Sudah. Ini sudah dicari oleh ulama. Makanya kita sudah mengetahui itu. Mengetahui hukum-hukum syariat yang jalannya dilakukan ijtihad oleh para ulama. Bisa dipahami, Haikal? Contoh, niat dalam wudu adalah hukumnya wajib. Contoh dalilnya, innamal a'malu binniyat. Kenapa? Wudu itu bagian daripada perbuatan-perbuatan. Maka dalam wudu harus ada niat. Niat ada, hukumnya adalah wajib. Ini sudah namanya ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah, mengetahui hukum-hukum syariat. Yang jalannya adalah dengan ijtihad para ulama. Baik, kita lanjutkan sedikit aja. Bi khilafil ilmi bil ahkam asy-syar'iyyah. Berbeda dengan mengetahui dengan hukum-hukum syariat allati laisa tariquha al-ijtihadah, yang bukan jalannya ijtihad, tidak digunakan ijtihad, pendapat ulama di sini ya. Seperti apa? Kal ilmi bi anna shalawatil khamsa wajibatun, seperti mengetahui sesungguhnya sembahyang 5 kali sehari semalam itu adalah wajib. Memang sudah ada dalam Al-Quran. Apa dalam Al-Quran? Aqimus shalah wa atuz zakah. Puasa. Kutiba alaikumus syiyam. Kan? Itu berbeda pengetahuan dengan hukum-hukum syariat yang tidak digunakan apa? Jalan ijtihad. Tadi kan ijtihad ulama tadi. Yang tadi kan wudu ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Terus faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu di dunia yusibuha aw imra'atun yankihuha fa hijratuhu ma hajara ilaih. Tadi kan seperti apa? Tadi hukumnya fikih. Fikih itu menurut bahasa apa? Al-fahmu, paham. Menurut syariat, menurut istilah fikih, menurut bahasa al-fahmu, paham. Menurut istilah mengetahui hukum-hukum syariat yang jalannya dilakukan melalui ijtihad, itu bukan fikih. Ya, itu namanya fikih. Contoh ijtihadnya ulama. Niat dalam wudu wajib. Niat dalam wudu itu wajib. Innamal a'malu binniyat. Karena apa juga? Karena wudu itu minal a'mal. Wudu itu termasuk dari perbuatan. Ketika berwudu maka harus ada niat. Niat itu hukumnya wajib. Itu digali oleh ulama. Nah, itu kita mengetahui fikih. Itu namanya fikih. Makanya kalian menggali fikih. Kita menggali fikih. Berbeda dengan mengetahui hukum-hukum syariat yang tidak menggunakan jalan ijtihad. Pendapat para ulama memang sudah pasti dalam Al-Quran seperti apa? Kalau ilmi seperti mengetahui bi anna shalawatil khamsa wajibatun. Sungguhnya sembahyang 5 kali sehari semalam itu adalah wajib. Karena sudah ada jelas. Tidak digunakan ijtihad. Pendapat ulama atau kesungguhan ulama dalam mencari hukum
di Al-Qur'an dan hadis. Wa anna zina muharramun wa nahwi dzalik, dan semuanya zina itu diharamkan dan seumpama yang demikian itu minal wasailil qat'iyyati, dari jalan-jalan yang sudah qat'i pasti. Fala yusammal ilmu, maka tidak dinamakan ilmu bima dzukira fiqhan, dengan sesuatu yang disebut dengan fikih. Belum dinamakan ilmu, memang sudah ada, sudah qat'i. Wala taqrabu zina, apa ya? Apalagi bi'anna, sungguhnya sholat 5 kali sehari semalam itu adalah wajib, memang sudah jelas dalam Al-Qur'an. Ya. Apa dalam Al-Qur'an? Qimus shalah wa atuz zakat wa'budullah wa la tusyriku bihi wa la taqrabuz zina. Terus apa lagi, Pak? Innama harrama 'alaikumul sudah ada qat'i itu pasti. Nah, tinggal sedikit terakhir. Apa itu ilmu? Al-ilmu sifatun yang kasyifu bihal matlubu inkishafan taman. Ilmu itu apa? Sifat yang mengungkap dengan sifat itu yang dituntut inkishafan taman. Terbukanya yang sempurna, bukaan yang sempurna, itu ilmu. Jadi sifat yang mengungkap dengan sifat itu yang dituntut dengan bukaan yang sempurna, menyingkap apa yang kita cari dengan betul-betul menyingkap dengan sempurna, itu namanya ilmu. Wal jahlu, yang kedua namanya jahil. Apa itu jahil? Adamul ilmi bisyai'i. Adamul ilmi, tidak mengetahui bisyai'i, dengan sesuatu, itu namanya jahil. Apa itu ilmu? Pertama, sifat yang menyingkap dengan sifat itu yang dituntut dengan bukaan yang sempurna. Maksudnya apa? Apa yang kita cari itu betul-betul dia terbuka dengan sempurna. Itu ilmu. Kalau jahil, tidak mengetahui sesuatu, itu jahil. Wa zannu, dan zon. Apa itu zon? Al-idrakur ar-rajihi, ya, pengetahuan ar-rajihi yang lebih unggul, di ahadil amrayni, bagi salah satu dari dua perkara. Pengetahuan al-idrak, pengetahuan ar-rajihi yang lebih unggul, li ahadil amrayni, bagi salah satu dari dua perkara. Itu namanya zon. Berarti zon itu pengetahuan yang lebih unggul dari salah satu dua perkara. Ada yang lebih unggul. Kalau ada yang lebih unggul itu berarti apa? 70% zon. Itu namanya zon. Apa? Zon. Al-idraku, pengetahuan yang lebih unggul, ar-rajih di ahdil amrayni, bagi salah satu dari dua perkara. Itu namanya zon. Kemudian wal wahmu. Apa itu al-wahm? Al-idraku al-marjuhu, pengetahuan yang lemah, di ahadil amrayni, bagi salah satu dari dua perkara. Nah, itu berapa persen berarti kalau waham? 30%. Pengetahuan yang lemah, ada yang salah satu yang lemah, yang lebih lemah dari salah satu dari dua perkara, berarti 30%. Wasyakku al-idraku al-mustawi bainal amrayni, pengetahuan yang sama antara dua perkara, berarti berapa? 50%. Zon itu 70%, waham itu 30%, syak itu 50%. Fattaraddudu fi qiyami Zaidin wa nafihi, contohnya seperti ragu-ragu. Fattaraddudu, seperti ragu-ragu, fi qiyami Zaidin, pada berdirinya si Zaid, wa nafihi, dan tidaknya berdiri, ala sawa, itu sama. Namanya apa?
namanya apa? Syakkun, namanya syak. Ragu-ragu bahwa Zaidun itu berdiri dan tidak. Apakah Zaidun itu berdiri atau tidak? Itu maksudnya fataraddudu fi qiyami Zaidin wa nafihi ala sawa'i syakkun. Maka ragu-ragu pada berdirinya si Zaid dan tidaknya berdirinya si Zaid itu sama, namanya syakkun. Dia ragu-ragu apakah si Zaid berdiri atau tidak berdiri. Apa dia berdiri atau tidak? Itu namanya sama nih. Dia berdiri apa tidak? Dia sama. Ya. Namanya syak. Apakah dia berdiri atau tidak? Dia sama itu. Maka ragu-ragu pada berdirinya si Zaid dan tidaknya wanafihi dan tidaknya berdiri si Zaid ala sama. Syakkun itu namanya syak. Wa ma'rujhani as-subuti dan bersama yang lebih unggul berdirinya itu wal intifai dan tidaknya berdiri namanya zonnun, namanya zon. Wa ma'a rujhanis subuti wal intifai zonnun. Dan lebih unggul berdiri wal intifai dan tidaknya berdiri namanya apa? Zonnun. Rujhan itu lebih kuat. Wa ma'a rujhanis subuti dan bersama yang lebih kuat itu berdiri wal intifai dan duduk nafihi tadi ya. Zonnun namanya zon. Jadi yang lebih kuat apa? Yang lebih kuat apa di sini? Si Zaid berdiri. Itu namanya zon. Dia lebih kuatnya bahwa ini si Z dia ini kuat, dia berdiri. Lebih kuat dia berdiri dalam pikirannya dia berdiri daripada duduk. Ini namanya zon. Berarti zon itu apa? 70%. Kalau syak tadi syak sama 50-50. Fataraddudu fi qiyami Zaidin wa nafihi ala sawa'i syakkun. Maka ragu-ragu pada berdirinya Zaidun dan duduknya Zaidun sama, ragu-ragunya dia sama dalam batinnya, pikirannya itu si Zaid dia di rumah atau tidak di rumah, dia sama 50-50 ya, sama dia pikirannya itu. Apakah dia kayaknya di rumah, oh kayaknya tidak, kayaknya di rumah, kayaknya tidak, tapi 50-50 dia di pikirannya sama ya, ragu-ragunya itu sama ya, pemarahannya dia juga sama. Itu namanya syak. Syak itu 50-50. Kalau yang lebih kuatnya berdiri si Zaidun tadi, itu namanya zon. Berarti zon itu 70%. Wa ma'a marjuhi fi ihdahima wahmun, dan bersama yang lemah itu atau bersama yang dilemahkan pada salah satu dari keduanya itu namanya waham. Ada yang lebih lemah daripada salah satu daripada keduanya, itu namanya waham. Wah, kayaknya si Zaid ini dia apa? dia kayaknya dia feeling saya si Z itu feeling saya Z itu di mana?
Ya, feeling saya dia di rumah. Feeling saya di rumah. Dia lemah salah satu dari keduanya. Ya. Lemah pada salah satu dari keduanya itu namanya waham. Ya, waham. Maka waham itu mengetahui yang lebih lemah dari salah satu dari keduanya. Lebih lemah. Begini, Zaid rumah. Tapi dia lebih lemah. Ya. Bahwa si Zaid ada di rumah. Kayaknya dia di madrasah. Maka ada yang lebih lemah. Itu namanya waham. Pokoknya nanti ada juga masuk di pembahasan berikutnya karena sudah jam 11. Zon itu 70%, waham itu 30%, syak itu 50-50, 50%. Wal muradu bil ilmi fi ta'rifil fiqhi yashmulu zonna. Dan yang dimaksud dengan pengetahuan, wal muradu dan dimaksud bil ilmi dengan pengetahuan fi ta'rifil fiqhi pada ta'rif fikih, definisi fikih, yashmuluz zonna, mencakup zon. Wallahu a'lam. Di terakhir ini yang dimaksud dengan ilmu pada definisi fikih, wal muradu bil ilmi, dan dimaksud dengan ilmu supaya kalian tahu pada definisi fikih, fi ta'rifil fikhi. Apa yang dimaksud dengan ilmu dalam definisi fikih? Yashmuluz zonna, mencakup zon. Mencakup zon. Berarti kalau ilmu dalam fikih yang kita bahas hari ini adalah yashmuluz zonna, kata Tuan Musa. Dia mencakup zon 50-50. Karena ada juga nanti pendapat ulama lain, tidak makanya ada pendapat ulama Syafi'i, tapi belum tentu juga kita akan menyalahkan ulama yang Abu Hanifah karena ini masih zon. Ada juga Imam Ahmad bin Hanbal, pendapat mereka juga ada. Karena yang dimaksud dengan ilmu pada definisi fikih adalah yang mencakup tentang zon, sangka. Zon itu apa tadi? Ya, zon itu apa? Mengetahui yang lebih unggul dari salah satu dari keduanya. Itu namanya zon. 70%. Misalnya nanti ada pendapat orang lain, jangan disalahkan karena ini masih zon. Sehingga kita tidak menyalahkan pendapat orang lain. Ada Syafi'iyah, ada pendapat Maliki, ada pendapat Abu Hanifah, ada pendapat Ahmad bin Hanbal. Ulama itu di satu masalah kadang-kadang dia sama pendapatnya. Di permasalahan yang lain kadang-kadang dia berbeda. Di satu permasalahan dia sama. Ada permasalahan lain, dua ulama sama, dua ulama berbeda. Nah, ada ittifaq ulama. Empat mazhab itu kadang-kadang dalam satu masalah dia sama pendapatnya. Paham? Jadi itu ya. Sudah kita bahas dan kita akan masuk besok ke al-ahkam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma 'allimna ma lam na'lam Allahumma inna nas'aluka wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'in wa saqam. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah rabbil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadana Allah wa iyyakum ila sabilil mu'minin wal muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.